Jam 2 pagi harusnya sekolah itu kosong. Gak ada suara guru, gak ada suara murid, gak ada kegiatan apapun. Tapi selama hampir 3 bulan, seorang penjaga sekolah selalu lihat ada satu murid masuk ke kelas yang sama, pakai seragam lama, duduk sendirian, dan nulis sesuatu di papan tulis. Masalahnya, anak itu udah meninggal hampir 5 tahun sebelumnya. Halo teman-teman, selamat datang di Javanox, tempat di mana trauma selalu punya suara. Kalau kalian suka cerita misteri, kisah nyata, dan pengalaman yang sulit dijelaskan, silakan subscribe Javanox. Karena malam ini, satu cerita lagi akan dimulai. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2012 di sebuah SMP negeri di Jawa Timur. Untuk menjaga privasi, beberapa nama dan lokasi sudah disamarkan. Kita sebut saja nama pengirim cerita ini Rizal. Dan menurut Rizal, ini adalah pengalaman yang sampai sekarang masih bikin dia nggak nyaman kalau harus lembur di sekolah itu malam-malam. Karena katanya, awalnya dia juga nggak percaya. Dia pikir semua itu cuma cerita karangan orang tua yang terlalu lama kerja malam. Dan syukur Mas Rizal mau berbagi cerita di Javanox. Terima kasih Mas Rizal. Waktu kejadian, Rizal bekerja sebagai pegawai tata usaha atau TU di sekolah itu. Usianya sekitar 29 tahun. Kerjaannya biasa, ngurus data siswa, berkas bos, arsip, surat menyurat, dan kadang kalau lagi banyak kerjaan, dia bisa pulang cukup malam. Waktu itu, sekolah lagi persiapan akreditasi. Berkas numpuk, data siswa lama harus dibereskan. Beberapa dokumen bahkan masih disimpan di ruang arsip gedung belakang. Karena pegawai TU nggak banyak, Rizal beberapa kali terpaksa lembur. Walaupun jujur biasanya paling malam cuma sampai jam 9 atau 10. Tapi beberapa minggu itu kerjaannya emang lagi nggak normal. Sampai membuat Rizal terkadang tidur di sekolah karena kejar waktu untuk persiapan akreditasi. Sekolah itu sendiri termasuk sekolah lama. Bangunannya model lama, lorong panjang, kelas berjajar, lantai 2 agak gelap. Dan di belakang sekolah ada gedung lama yang udah jarang dipakai, hanya dipakai untuk ruang arsip. Kalau siang masih normal, tapi kalau udah malam, suasananya sangat beda, sepi banget. Di sekolah itu ada seorang penjaga malam, namanya Pak Budi. Umurnya sekitar 50 tahunan. Orangnya pendiam, baik, tapi agak aneh menurut sebagian guru. Karena sering ngomong sendiri. Kadang duduk sendirian di pos kayak lagi ngobrol sama orang. Tapi nggak ada siapa-siapa. Awalnya Rizal juga nganggep biasa. Sampai suatu hari sekitar jam 5:30 sore, waktu sebagian guru udah pulang, Rizal lagi beresin berkas bos. Karena beberapa dokumen lama disimpan di ruang arsip gedung belakang. Pas lagi siap-siap ambil map, Pak Budi tiba-tiba ngomong, "Mas Rizal, kalau lembur, kalau bisa jangan ke gedung belakang." Rizal bingung. "Kenapa Pak?" Pak Budi cuma diem, kayak mikir, lalu jawab pendek, "Jam 2 biasanya ada anak datang." Rizal langsung ketawa kecil. "Hah? Anak siapa malam-malam?" Pak Budi cuma jawab, "Bukan anak sekarang." Lalu pergi aja. Jujur waktu itu Rizal cuma nganggep paling orang tua udah ngomong yang aneh-aneh. Sampai sekitar 2 minggu kemudian, Rizal lembur lagi, ngurus laporan dana sekolah. Dan waktu itu jam udah hampir 1:30 malam. Sekolah sepi banget, cuma ada suara kipas tua dan suara keyboard. Tiba-tiba lampu ruang TU sempat redup, lalu nyala lagi. Dan gak lama Pak Budi masuk, mukanya terlihat tegang. "Mas Rizal, kamu pulang aja sekarang." Rizal bingung, "Loh, kenapa Pak?" Pak Budi cuma lihat jam. Dan saat itu waktu menunjukkan pukul 1:56 dini hari atau hampir jam 2 malam. Pak Budi cuma lihat ke arah lorong gelap, lalu ngomong pelan, "Dia datang lagi." Rizal bengong. "Siapa Pak?" Pak Budi nggak langsung jawab. Dia malah ambil senter kayak orang yang udah terlalu sering ngalamin sesuatu. Kalau dengar suara kursi, jangan dilihat. Di situ Rizal mulai nggak nyaman, tapi masih mikir,
Paling Pak Budi lagi ngelantur. Sampai sekitar 2 menit kemudian, mereka dengar suara dari arah gedung belakang. Krek, krek. Kayak kursi lagi digeser. Lalu sunyi beberapa detik. Muncul lagi. Pak Budi langsung berdiri. Mukanya berubah. Kayak orang yang udah tahu sesuatu buruk bakal terjadi. Masuk ruang TU, kunci. Rizal makin bingung. Pak, serius, ini apa sih? Tapi Pak Budi nggak jawab. Dia malah jalan keluar sendiri, bawa senter ke arah gedung belakang. Dan jujur, di situ Rizal mulai kesel. Karena menurut dia, masa iya orang segede gini takut suara kursi? Akhirnya, sekitar 5 menit kemudian, karena penasaran, Rizal keluar. Lorong sekolah dingin banget. Lampu sebagian mati, cuma beberapa titik yang nyala redup. Dan dari jauh, dia lihat sesuatu aneh. Di lantai 2, kelas 8B. Lampunya nyala. Padahal jam segitu harusnya semua kelas sudah mati. Dan lebih aneh lagi, Pak Budi berdiri di depan kelas itu. Diam, kayak lagi ngeliatin sesuatu. Pelan, Rizal naik tangga. Dan pas udah agak deket, Pak Budi langsung ngomong pelan. Jangan berisik. Rizal refleks lihat ke dalam kelas. Dan tubuhnya langsung kaku. Karena di dalam ada anak SMP duduk sendirian. Nunduk, pakai seragam putih biru, rambut agak panjang, duduk di bangku paling belakang. Padahal gerbang sekolah udah dikunci. Dan yang bikin aneh, seragamnya model lama. Logo sekolahnya beda, kayak seragam tahun lama. Anak itu diem, gak bergerak, cuma duduk, nunduk, kayak lagi nunggu sesuatu. Suasana kelas benar-benar hening banget. Sampai akhirnya, anak itu tiba-tiba berdiri. Perlahan, dia jalan ke depan kelas, ambil kapur, lalu mulai nulis di papan tulis. Suara kapurnya kedengeran jelas banget. Kret, kret. Rizal langsung bingung. Loh, itu siapa? Pak Budi nggak jawab, cuma ngomong pelan. Biasanya jam 2 kurang sedikit, dia datang. Jam 2:30, dia pergi. Bulu kuduk Rizal mulai naik. Karena cara ngomong Pak Budi kayak ini bukan pertama kali. Rizal coba lihat lebih jelas. Dan di papan tulis ada tulisan aneh. Bukan kalimat, bukan nama, tapi angka. Ditulis besar dan berulang. 8/14. 8/14. 8/14. Penuh sampai satu papan. Awalnya Rizal kira itu nomor kelas. Tapi nggak masuk akal, karena nggak ada penjelasan apapun. Cuma angka, ditulis berulang-ulang, dan penuh satu papan. Rizal bingung, maksudnya apa? Pak Budi cuma jawab pelan, belum tahu. Biasanya baru kejadian besok. Jujur kalimat itu bikin Rizal nggak nyaman. Karena cara Pak Budi ngomong, kayak udah terlalu yakin. Dan anehnya, anak itu nggak pernah noleh, nggak pernah bicara, cuma nulis. Kayak nggak sadar ada orang. Sampai sekitar jam 2:27 atau hampir 2:30, anak itu berhenti menulis. Dia taruh kapur, lalu jalan keluar kelas, nunduk, dan pas lewat depan pintu, Rizal sempat lihat wajahnya. Pucat, matanya sayu, kayak orang yang lama nggak tidur. Refleks Rizal ngomong, "Dek, kamu siapa?" Anak itu berhenti, tapi nggak noleh, cuma jawab pelan banget. Hampir kayak bisikan, "Saya telat." Lalu jalan lagi, turun lorong, dan hilang. Bener-bener hilang, karena sebenarnya lorong itu buntu. Besok paginya sekitar jam 10, sekolah heboh. Karena ada murid kelas 8 jatuh di tangga. Kepalanya bocor, untung anak itu selamat. Dan yang bikin Rizal merinding, karena murid itu nomor absennya 14. Malam berikutnya, Rizal mulai penasaran. Dia sengaja lembur lagi. Jam 1:55, Pak Budi cuma ngomong, kalau muncul, jangan diajak ngomong. Dan jam 2 tepat, terdengar suara kursi lagi. Krek. Lampu kelas 8B nyala lagi. Dan anak itu datang lagi. Kali ini, tulisannya beda. 9/03 ditulis berulang-ulang sampai satu papan penuh. Besoknya, sekolah kembali heboh. Tapi kali ini lebih parah, karena murid kelas 9, nomor absen 3, tiba-tiba kesurupan. Awalnya biasa aja,
Dia kelihatan pucat, lemes, terus mendadak jatuh, badannya kejang-kejang. Dan menurut beberapa guru, anak itu sempat ngomong pelan, berulang-ulang, saya telat. Dan sejak kejadian itu, Rizal mulai nggak bisa nganggep semuanya kebetulan. Dan mulai malam itu, Rizal nggak bisa tidur, karena semuanya udah nggak masuk akal. Akhirnya, dia mulai cari tahu. Di ruang arsip sekolah, foto angkatan lama, buku siswa, tumpukan map, sampai akhirnya Pak Budi datang, berdiri di belakang, lalu ngomong, cari anak itu ya mas. Rizal diem. Pak Budi jalan pelan, buka lemari tua, ambil album Kusam tahun 2007. Dia tunjuk satu foto, dan Rizal langsung diam. Karena anak itu, anak yang sama persis, seragam sama, wajah sama, tatapannya kosong. Namanya Lutfi Prasetyo, kelas 8B, meninggal karena jatuh dari lantai 2 sekolah, tepat di depan kelas itu. Dan menurut cerita guru lama, sebelum meninggal, Lutfi sempat dihukum karena telat masuk kelas. Karena rumahnya emang cukup jauh. Guru yang jaga piket kebetulan sempat marah besar. Dan setelah jam pelajaran selesai, dia dihukum bersihin kelas sendirian. Harusnya selesai sebelum sore. Tapi entah kenapa, sampai menjelang maghrib, Lutfi masih ada di sekolah. Menurut seorang guru olahraga, sekitar jam setengah 6 sore, dia sempat lihat Lutfi masih di kelas 8B sendirian. Kayak lagi ngomong sama seseorang, padahal kelas itu kosong. Nggak lama setelah itu, terdengar suara benda jatuh keras. Pas dicek, Lutfi udah tergeletak di bawah. Kata beberapa guru, wajah Lutfi waktu ditemukan kayak orang yang ketakutan banget. Sejak itu, kadang ada yang lihat dia datang malam-malam, masuk kelas, nulis sesuatu. Tapi anehnya, selalu ada kejadian buruk setelahnya. Sampai malam paling menyeramkan itu datang. Sekitar akhir November, jam 2:11, Lutfi muncul lagi. Tapi kali ini beda. Dia nggak duduk, dia berdiri di depan papan tulis. Dan tulisan malam itu langsung bikin Rizal nggak nyaman. Karena bukan angka, tapi tulisan besar, penuh satu papan, berulang-ulang. Jangan naik, jangan naik, jangan naik. Tulisannya nggak rapi. Sebagian bahkan kayak ditulis buru-buru. Beberapa huruf nyaris nggak kebaca, kayak seseorang lagi panik. Pak Budi lama diem. Tatapannya nggak lepas dari papan tulis, kayak lagi mikir sesuatu. Lalu pelan ngomong, besok kalau bisa jangan ada yang ke lantai 2. Rizal langsung bingung. Pak, gimana caranya? Semua kelas di atas kepake. Pak Budi nggak jawab, cuma kelihatan gelisah. Besok paginya, karena masih kepikiran, Rizal sempat ngomong ke salah satu guru. Alasannya dibuat masuk akal. Katanya pagar lantai 2 kayaknya agak longgar. Tapi responnya malah ketawa kecil. Ah, paling bautnya kendur. Nanti juga dicek pak. Bahkan ada guru yang bercanda. Kebanyakan lembur itu Mas Rizal. Sekitar jam istirahat kedua, sekolah mendadak heboh. Teriakan terdengar dari lantai 2. Ternyata seorang murid kelas 7 sempat jatuh menggantung di pagar persis di depan kelas 8B. Katanya anak itu lagi bercanda sama temannya. Lalu pagar pembatas mendadak copot. Untungnya sempat dipegang guru olahraga. Kalau telat beberapa detik, anak itu mungkin udah jatuh ke bawah. Dan yang bikin Rizal dingin, kejadian itu persis di titik tempat Lutfi meninggal. Awalnya sekolah cuma pasang pembatas sementara dan kejadian itu perlahan dilupakan karena menurut sebagian guru itu cuma kecelakaan biasa. Sampai sekitar 3 minggu kemudian, seorang murid kelas 7 jatuh dari lantai 2. Bukan karena bercanda, bukan karena dorong-dorongan. Katanya anak itu tiba-tiba berdiri di dekat pagar, kayak bengong, lalu jatuh. Untung selamat. Tapi sejak itu, kelas dekat lokasi kejadian sempat kosong beberapa hari karena orang tua murid mulai protes. Dan sejak kejadian itu, suasana sekolah berubah. Walaupun nggak ada pengumuman resmi, orang mulai takut naik ke lantai 2, terutama dekat kelas 8B. Murid mulai bisik-bisik. Katanya kadang ada suara kursi digeser dari kelas kosong. Kadang lampunya nyala sendiri. Kadang ada yang lihat bayangan anak duduk sendirian menjelang maghrib. Awalnya guru-guru masih nganggep itu cuma sugesti.
Tapi karena orang tua murid mulai protes, kepala sekolah akhirnya ambil keputusan. Katanya lebih baik sekolah dibersihkan supaya nggak makin jadi omongan. Jujur, hal kayak gitu bukan sesuatu aneh, apalagi sekolah tua. Akhirnya sekitar seminggu setelah kejadian murid jatuh, datang beberapa orang. Ada ustadz, ada tokoh warga sekitar, dan satu orang yang katanya sering bantu kalau ada tempat dianggap angker. Rencananya sederhana, doa bersama, lalu ruang kelas sekitar lokasi kejadian dibacakan doa, biar murid gak takut lagi. Tapi anehnya, pas denger rencana itu, Pak Budi malah kelihatan gak nyaman. Jarang banget Rizal lihat dia kayak gitu. Mukanya tegang, bahkan beberapa kali kayak mau ngomong sesuatu. Sampai akhirnya pas Rizal lagi di ruang TU, Pak Budi ngomong pelan, "Mas, kalau bisa sih jangan diganggu." Rizal bingung. "Loh, kenapa Pak?" Pak Budi diem, lalu jawab pendek, "Takutnya bukan dia yang pergi." Kalimat itu bikin Rizal nggak ngerti. Karena selama ini semua orang pikir sumber masalahnya ya Lutfi, si anak yang sering muncul malam-malam itu. Hari pembersihan sekolah akhirnya datang. Beberapa guru ikut. Ruang kelas 8B dibuka lagi. Bangku dirapikan, papan tulis dibersihkan, debu disapu, kayak mau bikin semuanya normal lagi. Awalnya semua biasa aja. Doa dibaca, beberapa guru ikut mengamini. Ustadz mulai baca ayat. Suasana hening. Tapi sekitar 15 menit kemudian, hal aneh mulai kejadian. Lampu kelas sempat redup. Sekali, 2 kali. Padahal listrik normal. Lalu terdengar suara keras, kayak kursi digeser. Tapi dari kelas sebelah, semua orang langsung nengok. Dan belum sempat ada yang ngomong, teriakan terdengar keras banget. Salah satu guru perempuan langsung lari keluar. Katanya ada siswi yang tiba-tiba nangis histeris. Tatapannya kosong, mulutnya komat kamit. Awalnya semua pikir anak itu cuma ketakutan. Sampai dia ngomong pelan berulang-ulang, Jangan tinggalin. Dia takut." Bulu kuduk Rizal langsung berdiri. Karena suara anak itu aneh. Dan belum selesai sampai di situ, dari ruang kelas lain, teriakan muncul lagi. Kali ini, murid laki-laki. Badannya gemeter, tatapannya kosong, sambil nunjuk ke arah lantai 2, persis ke kelas 8B. Terus ngomong, nada suaranya kecil, tapi bikin semua orang diem. Dia nggak sendiri. Sekolah langsung chaos. Beberapa murid bahkan nangis. Guru buru-buru nyuruh semua pulang. Ada yang baca doa sendiri, ada yang mulai panik. Bahkan beberapa guru yang awalnya nggak percaya, mulai kelihatan takut. Dan di tengah semua kekacauan itu, Rizal lihat Pak Budi cuma berdiri di ujung lorong. Tatapannya ke arah kelas 8B. Mukanya terlihat seperti gelisah, kayak orang yang udah takut sama sesuatu sejak lama. Pak Budi ngomong pelan, hampir kayak bisikan. "Saya udah bilang, jangan diganggu." Sejak hari itu, kelas dekat lokasi kejadian benar-benar dikosongkan. Nggak ada yang berani pakai sampai beberapa waktu. Dan anehnya, setelah kejadian itu, Lutfi nggak pernah kelihatan lagi. Setidaknya untuk sementara. Jujur setelah kejadian kesurupan itu, Rizal pikir semuanya bakal selesai. Karena kelas 8B makin jarang dibuka. Guru mulai nggak banyak ngomong soal Lutfi. Dan sekolah pelan-pelan mulai normal lagi. Atau setidaknya kelihatan normal. Sampai sekitar 2 bulan kemudian, Pak Budi bilang, dia mau pensiun. Umurnya udah nggak kuat untuk begadang. Dan entah kenapa waktu denger itu, Rizal malah kepikiran satu hal aneh. Kalau Pak Budi pergi, siapa yang bakal jagain sekolah waktu malam? Tapi lebih aneh lagi, siapa yang bakal nemenin sesuatu di lantai 2 itu? Malam terakhir Pak Budi kerja akhirnya datang. Sekitar jam 8 malam, suasana sekolah lebih sepi dari biasanya. Guru udah pulang, lampu banyak dimatikan, cuma ruang TU yang masih nyala. Karena Rizal sengaja nemenin Pak Budi malam itu. Setidaknya untuk terakhir kalinya, sekedar ngobrol atau salam perpisahan. Sekitar jam setengah 10, Pak Budi tiba-tiba kelihatan gelisah. Beberapa kali lihat jam, kayak lagi nunggu sesuatu. Rizal sempat bercanda, "Pak, jangan bilang anak itu mau pamitan ya." Tapi anehnya Pak Budi nggak ketawa. Dia malah diem, lalu ngomong pelan, "Mungkin malam ini terakhir." Bulu kuduk Rizal langsung berdiri.
Karena cara ngomong Pak Budi kayak orang yang lagi ngomong soal seseorang yang masih hidup. Waktu menunjukkan sekitar jam 10 lewat sedikit. Tiba-tiba lampu lantai 2 nyala. Tepat satu kelas, yakni kelas 8B. Padahal saklar utama udah dimatikan. Pak Budi langsung berdiri, nggak panik. Tapi mukanya berubah. Kayak sedih. Dia ambil senter. Lalu lihat Rizal. "Tunggu di bawah aja, Mas." Rizal langsung nolak. "Loh, Pak, jangan sendirian." Tapi Pak Budi cuma senyum kecil. "Nggak apa-apa, dia kenal saya." Kalimat itu bikin Rizal nggak nyaman, karena kedengarannya aneh banget. Pak Budi akhirnya naik sendirian, dan Rizal cuma melihat dari bawah. 5 menit, 10 menit, nggak ada suara apa-apa. Sampai akhirnya terdengar suara kursi. Krek. Sekali, lalu sunyi lagi. Entah kenapa malam itu Rizal ngerasa nggak enak. Kayak ada sesuatu yang salah. Akhirnya, dia nyusul naik. Tepat sampai depan kelas 8B, pintunya sedikit terbuka. Dan dari celah pintu, Rizal lihat sesuatu yang sampai sekarang masih susah dia lupakan. Pak Budi lagi duduk di bangku paling belakang, sendirian. Kepalanya sedikit nunduk, kayak lagi ngobrol sama seseorang. Padahal di depannya nggak ada siapa-siapa. Dan di papan tulis ada tulisan baru, besar, berantakan. Penuh satu papan. "Jangan pensiun. Jangan pensiun." Berulang-ulang. Rizal langsung merinding. Pas Rizal buka pintu, semuanya langsung hening. Pak Budi berdiri pelan, lalu lihat papan tulis. Mukanya aneh, kayak orang yang nahan sedih. Pas turun tangga, Rizal akhirnya nanya, "Pak, sebenarnya selama ini Bapak sering ngobrol ya sama dia?" Pak Budi diem cukup lama, lalu jawab pelan, "Kasian, dia takut sendirian. Dari dulu gak ada yang mau dengerin dia." Besoknya Pak Budi resmi pensiun. Dan anehnya, setelah itu gak pernah ada kejadian lagi. Gak ada suara kursi, gak ada lampu nyala sendiri, gak ada tulisan aneh. Sampai sekitar 3 minggu kemudian, Rizal lembur sebentar. Bukan sampai malam, cuma mau menyelesaikan arsip. Sekitar jam setengah 6 sore, sekolah udah mulai kosong. Dan pas mau matikan lampu, dia dengar suara kursi dari lantai 2. Tubuhnya langsung dingin, karena Pak Budi udah gak kerja lagi. Pelan dia naik. Kelas 8B kebuka sedikit. Kosong gak ada siapa-siapa. Tapi papan tulis ada tulisan baru. Cuma satu kalimat. Tulisan kapur putih berantakan. Kayak ditulis buru-buru. "Pak Budi udah gak kerja ya?" Dan anehnya, kapur putih di lantai masih bergulir pelan. Kayak baru aja ditaruh seseorang. Kata Rizal, itu hari terakhir dia berani pulang paling akhir di sekolah. Karena kadang yang paling menyeramkan bukan saat kita lihat sesuatu yang sudah meninggal, tapi saat kita sadar mungkin ada seseorang yang bahkan setelah bel pulang berakhir berbunyi masih belum benar-benar pulang. Gue Adam Marianda. Stay with me.